orang yang mati-matian berkampanye, bansos dari siapa? Bansos dari siapa? Dan sekarang lebih memilih mengikuti Prabowo, digoyang posisinya. Aturan negara saja bisa diubah kalau dia mau, apalagi aturan partai. Ingat MK dan MA kan? Mahkamahnya kakak dan mahkamahnya adik. Kan pernah dilakukan juga di PSI. 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua umum PSI. Wah. Ini kenapa partai pohon beringin jadi partai pohon belimbing? Sekali senggol ketua umumnya langsung rontok. Airlangga Hartarto yang disebut-sebut berprestasi memenangkan pemilihan anggota legislatif urutan nomor 2 setelah PDIP di pemilu yang lalu, tiba-tiba mundur. Partainya maju kok ketumnya mundur. Kayaknya bakal banyak lagi yang akan berguguran di Partai Golkar karena diguncang oleh orang kuat. Orang seperti Yusuf Hamka saja profesional, berprestasi, dermawan pula. Sebaik itu pun mundur dari Partai Golkar dan mundur dari kontestasi pemilihan kepala daerah. Karena tahu politik di Indonesia sedang dirusak oleh orang kuat. Waduh, benar-benar powerful. Waduh. Orang sebaik Yusuf Hamka tidak mau ambil resiko menjadi korban selanjutnya oleh orang-orang tamak macam belimbing sayur dan bapaknya itu. Setelah Partai Persatuan Pembangunan yang gagal lolos ke Senayan, PDIP yang sedang jadi target operasi Jokowi, kini Partai Golkar diacak-acak. Tiada angin, tiada hujan. Ketua Umum Golkar mengundurkan diri. 3 partai besar era Orde Baru, P3, PDIP, dan Golkar dirusak oleh orang kuat. Nampaknya orang-orang yang tidak nurut dengan keinginan orang kuat ini akan ditumbangkan dengan berbagai cara. Airlangga Hartarto, orang yang mati-matian berkampanye, bansos dari siapa? Bansos dari siapa? Dan sekarang lebih memilih mengikuti Prabowo, digoyang posisinya. Mundur dari posisi ketua umum Golkar. Kasusnya dibuka kembali, akan dijadikan pesakitan entah oleh KPK atau kejaksaan. Nampaknya Airlangga salah hitung. Sampai saat ini ternyata Prabowo belum sekuat Jokowi. Sabar dikit Pak, sampai Oktober. Habis dilantik, sikat. Nah ini belum dilantik, Bapak duluan yang disikat. Kalah cerdik Pak sama Pak Bahlil. Bahlil, padahal bawahan anggota Bapak itu di partai. Perseteruan geng Jokowi dan geng Prabowo semakin tidak bisa disembunyikan lagi. Di panggung depan mereka bisa nampak saling lempar senyum. Di panggung belakang siapa sangka mereka saling lempar batu, saling tikam. Di panggung depan mereka makan bakso bersama. Di panggung belakang mereka saling lempar mangkok dan makan teman. Ya begitulah realitas politik di Indonesia. Program untuk rakyat cuma tipu-tipu. Bangun ibu kota negara hanya untuk cari pujian. Saling jegal adalah fakta bahwa mereka hanya mementingkan kekuasaan. Undang-undang negara jika menghalangi kekuasaan pun bisa diubah dan diganti. Apalagi posisi ketua umum partai. Bagi orang kuat itu mudah dan murah. Cukup makan bakso, selesai. Partai-partai lain, ya kalau nggak nurut nasibnya sama seperti Airlangga. Tinggal tunggu waktunya saja. Partai Amanat Nasional misalnya, mau ikut Jokowi atau Prabowo. Pak Zulkifli Hasan, bansosnya dari siapa? Sulit. Salah langkah dikit, Pak Zul nanti ikut mundur dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Masih ada pilkada Pak, nanti bisa teriak lagi, bansos dari siapa? Aman Pak, pokoknya klunya bansos dari siapa? Jawabnya dari Kaisang. Ketumnya ketum. Kalau mau selamat bukan hanya aman, ikuti langkah Yusuf Hamka.
triliuner macam Yusuf Hamka ini menurut saya cerdas. Ia tidak mau ikut jadi korban selanjutnya. Ia tidak mau ikut bodoh dan dijebak oleh orang kuat ini. Bayangkan saja, Yusuf Hamka ini pengusaha yang kekayaannya lebih dari 100 triliun. Dijuluki Raja Jalan Tol. Ia bangun jalan tol dengan duitnya sendiri. Bahkan negara punya hutang ke Yusuf Hamka. Lah kalau Jokowi bangun jalan tol pakai uang siapa? Utang. Utangnya yang nanggung adalah rakyat. Aduh. Ya nggak maulah Yusuf Hamka dipimpin oleh orang kuat ini di partainya. Atau dipimpin oleh orangnya orang kuat. Mending duitnya buat sedekah ke rakyat daripada sedekah ke pejabat. Pejabat kok minta sedekah? Pejabat dari blok mana itu? Eits, jangan diterusin, orangnya galak. Tapi bentar dulu, emang bisa ya orang kuat ini masuk Golkar langsung jadi ketua umum atau jadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar? Ya bisalah. Aturan negara saja bisa diubah kalau dia mau. Apalagi aturan partai. Ingat MK dan MA kan? Mahkamahnya kakak dan mahkamahnya adik. Kan pernah dilakukan juga di PSI. 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua umum PSI. Kalau bukan anaknya presiden mana mungkin bisa. Ya minimal mantulah. Jadi partai Golkar ini akan di PSI-kan. Pohon beringin yang kokoh berubah jadi pohon belimbing yang mudah rontok. Atau minimal dibonsai lah sama tukang kayu. Dijadikan hiasan kerajaan di Istana Baru. Jokowi kan sudah bosan hidup di Istana Merdeka dan Istana Bogor. Katanya warisan Belanda. Jokowi bilang begini, istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor itu adalah istana bekas Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Bau-baunya kolonial. Selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Aduh Pak, jadi alasan pindah istana itu karena Bapak ketakutan arwah gentayangan. Bau-bau hantu kolonial, dibayang-bayangi. Itu istana IKN yang dibangun Bapak di tengah hutan itu menghantui rakyat Indonesia Pak. Dihantui utang negara. Rakyat dibayang-bayangi utang Bapak yang numpuk. Bapak yang utang, rakyat yang nanggung. Enak bener Pak. Lagian Istana Merdeka itu direbut dari penjajah Pak. Tinggal pakai aja kok ngeluh-ngeluh dibayang-bayangi segala. Malah bikin istana baru di tengah hutan. Mana bentuk istananya horor lagi. Lebih serem dari Gotham City. Banyak yang bilang kayak sarang siluman kelelawar Pak. Auranya gelap. Itu kritik rakyat Pak. Masa gak boleh kritik? Bapak yang bangun pakai uang rakyat masa gak boleh dikritik? Aduh. Nanti siapa yang mau nempatin di situ Pak? Pak Prabowo. Nanti Pak Prabowo bilang gini Pak. Istana yang kita tempati ini warisan zaman kolonial Jokowi. Lebih kolonial dari kolonial. HGU-nya saja diobral 190 tahun. Bau-baunya sepi investor. Saya rasakan setiap hari dibayang-bayangi. Dibayang-bayangi hutang Jokowi. Terus Pak Prabowo bilang begini lagi. Mas Jokowi. Jadi presiden jangan omon-omon. Bilangnya mau pulang kampung ke Solo. Masih ingin kuasai partai orang lain. Tenang Mas. Mas Jokowi tetap jadi presidennya presiden. Sampai bulan Oktober. Ya begitulah Presiden Konoha. Partainya sendiri saja cuma ditunggangi. Kemudian dikhianati. Apalagi partai-partai lain. Digergaji nggak tuh?